Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, cerita kali ini judulnya adalah Orang Jawa dimelayukan jika menetap di Semenanjung Malaka. Nah, ini seperti apa nih kisahnya, kok hal ini bisa terjadi? Sehingga informasi yang selama ini simpang siur ya, bahwa kalau kita berada di Semenanjung Malaka menjadi penduduk di tempat di sana, kita menjadi orang Melayu. Nah, disinilah ya, dari cerita inilah awal mula kenapa orang-orang dari Indonesia itu menjadi Melayu. Nah, tapi di akhirnya kita pun menemukan bahwa akibat dari melayukan orang-orang yang ada di Indonesia, maka kekayaan budaya, kekayaan seni yang ada di Indonesia ini pun diklaim ya secara sepihak oleh orang-orang Melayu tadi. Inilah sebabnya. Lalu muncullah beberapa pertanyaan. Di antaranya, histori apa yang menyebabkan orang Jawa itu dimelayukan? Lalu, sampai kapan konsep memelayukan ini akan berlangsung? Dan apa keuntungan menjadi Melayu Semenanjung Malaka? Dan bagaimana nasib ya, status dari seni, budaya, dan bahasa orang Jawa yang menjadi bangsa Melayu. Tetapi sebelumnya Pade disclaimer dulu, yaitu penggunaan kata Melayu dalam video ini berarti merujuk kepada bangsa Melayu Malaysia, bukan suku bangsa Melayu yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai ya, ceritanya seperti apa. Foto ini ya menggambarkan suasana di sudut jalan Mountbatten atau Jalan Tun Perak pada saat terjadinya banjir besar pada tahun 1926 di Tanah Melayu. Jalan ini tidak hanya dikenal sebagai bagian dari kawasan pusat sejarah Malaysia, tetapi juga menyimpan cerita panjang yang melingkupi masa lalu. Dahulu, wilayah ini menjadi pusat aktivitas perdagangan bagi komunitas orang Jawa. Pada tahun 1889, jalan ini mengalami perbaikan besar dan diubah namanya menjadi Jalan Jawa. Namun, apa saja kenangan yang tersimpan di dalam sudut jalan ini dalam memori kolektif masyarakat Malaysia yang telah melintasinya selama berabad-abad. Nah, di awal kemerdekaan Malaysia, saat kebijakan populis pro-Melayu semakin menguat, segala yang berbau asing ya mulai digantikan dengan wacana yang lebih nasionalistik. Nama jalan Mountbatten yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Inggris dirubah menjadi Jalan Tun Perak pada tahun 1961. Jalan ini yang merupakan salah satu jalan tertua di Kuala Lumpur telah lama menjadi pemisah antara kawasan yang dihuni oleh komunitas Cina dan Melayu. Meskipun namanya telah berganti beberapa kali, masyarakat setempat masih mengenalnya dengan sebutan Jalan Jawa. Jalan Jawa sendiri menjadi simbol keberadaan komunitas Jawa yang telah menorehkan jejak panjang dalam demografi Tanah Melayu. Aliran migrasi orang-orang Jawa ke Semenanjung telah berlangsung selama berabad-abad, membentuk bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah sosial dan budaya Malaysia. Dalam catatan pelaut Portugis Eridia, tercatat bahwa setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, komunitas Jawa masih diberikan ruang oleh pihak Portugis untuk terus menjalankan aktivitas perdagangan di Semenanjung. Mereka berbicara dengan bahasa yang serupa dengan bahasa yang digunakan oleh penduduk di Pahang, di Johor, di Lingga, di Patani, dan bagian timur Sumatera. Keberadaan geografis yang lebih dekat dengan pulau-pulau Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa, menjadikan penduduk Semenanjung Malaysia lebih terbuka dan terpengaruh oleh kebudayaan Indonesia ketimbang kebudayaan Asia Tenggara daratan seperti Thailand dan wilayah Indo-Cina. Antropolog Belanda P. Sarasin
mengemukakan bahwa sekitar 1 juta tahun yang lalu Semenanjung Melayu merupakan bagian dari daratan Jawa. Keduanya berasal dari satu rumpun geologis yang sama. Jejak kehadiran orang Jawa di Semenanjung kembali tercatat dalam sensus penduduk Singapura pada tahun 1825, di mana sebagian besar orang Jawa terdaftar sebagai bagian dari 1746 orang Hindia Belanda yang tinggal di sana. Orang Jawa dikenal akan kesetiaan mereka terhadap majikan, sehingga banyak diminati oleh tokek-tokek Cina sebagai pekerja. Sementara itu, sebagian lainnya bekerja sebagai petani subsisten, mirip dengan pola kehidupan masyarakat Melayu. Nah, pada masa prakolonial, istilah Melayu pertama kali disebut dalam catatan seorang peziarah Buddha, I Tesing, dalam karya A Record of the Buddhist Religion Practices in India and Malay Archipelago. Ia menggambarkan bahwa sekitar tahun 689 sampai 695 Masehi, wilayah Melayu telah berkembang menjadi Silifosi atau Sriwijaya. Berdasarkan catatan I Tesing, dapat dipahami bahwa Sriwijaya yang terletak di Sumatera merupakan bagian integral dari dunia Melayu. Adalah Portugis yang pertama kali menciptakan pembagian yang jelas antara dunia Melayu dan Nusantara, khususnya Jawa, dengan memperkenalkan batas-batas yang memisahkan keduanya. Orang Melayu dan orang Jawa. Pada awalnya, para pedagang Arab menyebut semua penduduk Nusantara dengan istilah orang Jawi, tapi tanpa membedakan antara orang Melayu dan orang Jawa. Keduanya dianggap sebagai bagian dari kelompok penduduk lokal di Semenanjung. Sejarawan Wang Gungwu menyatakan bahwa orang Jawa memiliki kedudukan istimewa dalam pandangan masyarakat Melayu. Mereka dianggap sebagai bagian dari kelompok yang serumpun, karena selain memiliki agama yang sama yaitu Islam, orang Jawa juga menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, orang Jawa diakui sebagai migran yang berasal dari latar belakang budaya yang serupa dengan orang Melayu. Sementara itu, Richard Winstead, seorang pejabat sipil Inggris pada tahun 1921, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa orang Melayu pada waktu itu merujuk pada penduduk yang tinggal di wilayah Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau Lingga di Sumatera. Namun, seiring perkembangan waktu, pengertian tentang orang Melayu kini telah erat dikaitkan dengan mereka yang mendiami Semenanjung Malaysia. Dari kalangan Malaysia Melayu, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Idrus dalam editorial pertama majalah Kalam menggunakan istilah dunia Melayu untuk merujuk pada komunitas Muslim di Semenanjung. Ia menyertakan orang Jawa sebagai bagian dari bangsa Melayu. Dunia Melayu yang dibayangkan oleh Idrus sebagai komunitas Muslim sejajar dengan definisi yang terkandung dalam konstitusi Malaysia. Lalu apa isi konstitusi tersebut? Seorang Melayu didefinisikan sebagai individu yang mengidentifikasikan diri sebagai Muslim, biasanya berbahasa Melayu dan mengikuti adat istiadat Melayu, yaitu Konstitusi Federal Malaysia 1964 ayat 103. Sejarawan Wang Gungwu menggambarkan bahwa orang Jawa memiliki tempat khusus dalam hati masyarakat Melayu. Mereka dianggap sebagai migran serumpun karena memeluk agama Islam sama seperti orang Melayu serta bicara dalam bahasa Melayu. Sebaliknya, komunitas Cina dan India di Malaysia dianggap sebagai imigran tak serumpun karena memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda dari masyarakat Melayu. Sir Richard Winstead, seorang pegawai sipil kolonial Inggris,
Dalam tulisannya tahun 1921 mengidentifikasikan orang Melayu sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Semenanjung dan Riau Lingga di Sumatera. Namun, pernyataan ini dibantah oleh sejarawan Melayu Abdul Hadi yang keberatan jika definisi Melayu hanya dibatasi pada penduduk Semenanjung dan Sumatera. Menurutnya, tanah Melayu jauh lebih luas, meliputi juga Jawa, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Jejak pengaruh komunitas peranakan Jawa Melayu dapat ditemukan dalam berbagai surat kabar yang muncul pada abad ke-20. Utusan Melayu, sebuah penerbitan berkala yang menggunakan aksara Jawi, yaitu Arab Jawa, dan berbahasa Melayu, didirikan pada tahun 1907. Surat kabar ini menjadi saluran bagi komunitas Muslim Jawa di Temasik atau Singapura yang pada saat itu mulai menjadi minoritas. Salah satu lagi contoh penting dalam landscape media Jawi adalah Al-Imam, sebuah surat kabar berbahasa Melayu Jawi yang didirikan oleh Syekh Al-Hadi pada tahun 1906. Beberapa artikel di Al-Imam adalah terjemahan dari ide-ide yang muncul di Al-Manar, sebuah surat kabar yang berpengaruh di kalangan Arab di Mesir yang memperkenalkan gagasan perubahan sosial. Al-Imam dianggap sebagai salah satu surat kabar transnasional Melayu pada awal. Melayu tanpa Jawa. Saat ini identitas orang Melayu lebih sering dikaitkan dengan penduduk Melayu di Malaysia. Orang Jawa, meskipun memiliki hubungan sejarah yang erat, tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok Melayu. Sebaliknya, orang Melayu juga tidak merasa terhubung dengan identitas Nusantara atau Indonesia. Pemisahan antara komunitas Jawa dan Melayu mulai terjadi sejak masa kolonialisasi Inggris di Semenanjung Melayu. Perjanjian London pada tahun 1824 yang dikenal dengan Treaty of Commerce and Exchange between Great Britannia and Netherlands memberikan dasar hukum untuk memisahkan wilayah Semenanjung Melayu dari Hindia Belanda, mempertegas batas-batas yang ada antara kedua wilayah tersebut. Berdasarkan pasal 9 dan 10, pihak Inggris sepakat untuk menyerahkan seluruh pusat perdagangannya di Sumatera, serta tidak akan menjalin perjanjian dengan para pemimpin lokal di wilayah tersebut. Nah, sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Malaka dan kawasan Semenanjung kepada Inggris, dengan kesepakatan untuk tidak membuat perjanjian dengan pemimpin setempat. Perjanjian ini mengubah dinamika dunia Melayu, menciptakan struktur identitas sipil dan teritorial yang berlandaskan perspektif kolonial. Inggris secara sengaja merekayasa komposisi populasi, mengubah masyarakat monoetnis menjadi multietnis melalui pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan. Mereka menciptakan lingkungan baru yang memungkinkan masuknya arus imigran dari Cina dan India. Kelompok-kelompok pendatang yang memiliki perbedaan signifikan dalam adat, budaya, dan bahasa ini kemudian menetap dan menjadi bagian dari populasi di wilayah Semenanjung, menggantikan keberadaan komunitas orang Jawa. Nah, pada awal abad ke-20, upaya mendatangkan buruh dari Jawa mulai menghadapi berbagai kendala. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda melarang pengiriman buruh Jawa ke Semenanjung dan Sarawak. Larangan ini didasari kekhawatiran Belanda karena Hindia Belanda masih sangat membutuhkan tenaga kerja dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh di wilayah kolonialnya sendiri. Ada sebuah ungkapan seperti Indi verloren, Ramspun gevoren, Hindia hilang, malapetaka datang. Secara tepat menggambarkan pentingnya Jawa sebagai wilayah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan kolonial Belanda. Inggris kemudian menggantikan peran buruh Jawa dengan buruh dari Cina dan India.
Pembatasan ini menyebabkan semakin menurunnya aktivitas buruh Jawa di wilayah tersebut. Pembagian wilayah administrasi oleh pemerintah kolonial tidak hanya memisahkan hubungan sosial antara orang Melayu dan orang Jawa, tetapi juga memutus hubungan fungsional di antara keduanya. Keberadaan orang Jawa perlahan semakin terpinggirkan. Dunia Melayu akhirnya didefinisikan secara terbatas pada 3 kelompok besar, yaitu Melayu, Cina, dan India. Rekayasa populasi yang dilaksanakan oleh Inggris ini secara tidak langsung menghapus identitas orang Jawa dari narasi dunia Melayu. Maka pada periode 1907 sampai 1936, jumlah imigran Cina mengalami peningkatan signifikan dari 12.402 jiwa menjadi 108.404 jiwa. Di sisi lain, jumlah buruh India juga mengalami kenaikan sebesar 73.538 jiwa pada periode yang sama. Annual Report of the Straits Statement 1855 sampai 1941 pasal 102. Salah satu alasan utama dominasi buruh Cina dibandingkan buruh India adalah preferensi pemerintah Inggris terhadap tenaga kerja mereka. Buruh Cina dianggap lebih ekonomis dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, orang Jawa dan Melayu seringkali dipandang kurang produktif oleh otoritas kolonial. Hingga tahun 1934 tercatat sebanyak 73.798 buruh India bermigrasi ke tanah Melayu. Colonial Labor Administration 1960 pasal 68. Perikutan mereka dilakukan melalui sistem kendali Kangani, pemimpin buruh yang memanfaatkan pengaruhnya di desa-desa untuk merekrut tenaga kerja. Kangani menyediakan kapal besar untuk perjalanan dan menerima komisi dari setiap pekerjaan yang berhasil dibawa ke Malaysia. Proses rekayasa populasi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan Kaisar Kangxi pada abad ke-17. Pencabutan Haijin Polisi yang sebelumnya melarang orang Cina berdagang ke luar negeri membawa ataupun membuka peluang besar bagi para pedagang Cina untuk bermigrasi secara massal ke kawasan Semenanjung. Pada Juni 1863, pemerintah Kerajaan Brooke mengesahkan ordonansi tanah yang memungkinkan pembukaan hutan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi orang Cina untuk menyewa tanah milik negara dengan biaya yang terjangkau. Setelah beberapa tahun masa sewa, tanah tersebut dapat dibeli dan menjadi hak milik. Dengan bantuan seorang indentures yang berperan sebagai pelindung, orang Cina berhasil memperoleh penguasaan atas tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki oleh penduduk Melayu. Selain mengubah komposisi demografi, kebijakan ini juga melemahkan struktur kekuasaan tradisional. Hak istimewa Sultan dalam sistem kerajaan Melayu mulai terkikis seiring dengan perubahan yang terjadi. Meskipun Inggris tidak secara langsung mengubah adat istiadat Melayu, salah satu karakteristik utama administrasi kolonialnya adalah kurangnya perhatian terhadap daerah pedesaan, tempat mayoritas penduduk Melayu tinggal. Pengabaian ini menyebabkan keterbatasan peran orang Melayu dalam aktivitas ekonomi yang lebih luas. Kebijakan kolonial Inggris juga tidak secara efektif membantu masyarakat Melayu memahami posisi mereka dalam sistem kapitalis yang terus berkembang. Sebagian besar orang Melayu enggan tunduk kepada pemerintahan kolonial dan tidak berminat bekerja untuk Inggris. Akibatnya, lonjakan kebutuhan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lokal, diatasi dengan mendatangkan imigran dari Cina dan India. Seiring waktu, komunitas non-Melayu semakin mendominasi kepemilikan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh orang Melayu. Perlahan tapi pasti, jumlah mereka juga melampaui populasi penduduk Melayu. Pemerintah Inggris baru mulai membatasi kedatangan imigran dari Cina dan India pada tahun 1953.
Tapi kebijakan ini dianggap terlambat bagi orang Melayu yang telah kehilangan banyak akses untuk mempertahankan lahan mereka dari dominasi non-Melayu. Hingga kini, komunitas peranakan Jawa masih dapat ditemukan di berbagai wilayah Malaysia, seperti di Johor Bahru, menjadi salah satu kawasan yang masih kental dalam mempertahankan tradisi dan budaya Jawa. Komunitas peranakan Jawa tetap eksis, diakui sebagai bagian dari masyarakat Melayu di Malaysia. Mereka turut berkontribusi dalam pembangunan negara, baik di bidang pemerintahan maupun sektor lainnya. Salah satu contoh tokoh berpengaruh adalah mantan Wakil Perdana Menteri Zahid Hamidi yang berasal dari keturunan Jawa dan berhasil meraih kesuksesan dalam karir politiknya. Di sejumlah wilayah Sabah, banyak keturunan Jawa yang kini juga menduduki posisi penting dalam pemerintahan, menunjukkan peran signifikan mereka dalam kepemimpinan di Malaysia. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup terang ya kenapa orang Jawa itu dimelayukan. Sebenarnya dari sejarah ini bukan hanya orang Jawa. Seluruh suku bangsa di Indonesia yang pindah dan menetap di Malaysia dan menjadi warga negara Malaysia itu akan menjadi orang Melayu. Artinya apa? Berbahasa Melayu, berkelakuan Melayu, beragama Islam, kemudian berbudaya Melayu. Tapi mirisnya, justru budaya dan seni orang-orang dari Indonesia ini itu tetap diperbolehkan untuk digunakan di sana, yang kemudian diklaim menjadi bagian dari budaya orang Melayu. Padahal jelas-jelas ya, orang-orang Indonesia, orang Jawa, orang Sulawesi, ya, kemudian orang Makassar ya, orang dari Sulawesi, orang dari Sumatera, dari Jambi, Riau, Aceh, Padang, itu semua ya sudah menjadi Melayu. Otomatis kalau secara undang-undang kalau sudah menjadi Melayu, maka seni dan budayanya pun harusnya sirna, karena mereka sudah berganti menjadi menggunakan bahasa Melayu, hidup secara Melayu, berpakaian Melayu, ya, kemudian juga tinggal ya sebagai orang Melayu, lalu beragama Islam. Tapi ya itu tadi, ya justru kesenian-kesenian, budaya-budaya asal dari suku-suku di Indonesia ini malah dilestarikan. Inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan budaya. Ya bagi orang Malaysia itu seneng-seneng aja, mereka tambah kaya budayanya. Tapi merugikan bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena ada kembarannya yang jelas-jelas sangat merugikan. Nah, jadi dari pertanyaan yang pertama tadi, histori apa yang menyebabkan orang Jawa dimelayukan? Yaitu tadi, dari zamannya Kerajaan Malaka dan Kerajaan Sriwijaya. Kita tahu di zaman itu ada perdagangan dengan orang-orang Portugis dan Spanyol. Orang-orang Portugis dan Spanyol ini memanggil semua orang pribumi yang ada di Malaka itu adalah Melayu. Tidak peduli orang itu dari Kerajaan Malaka, tidak peduli orang itu tadinya dari Kerajaan Sriwijaya, tidak peduli orang tersebut ya berasal dari Pulau Jawa, semuanya dipanggil adalah Melayu karena mereka mencirikan yaitu menggunakan bahasa yang sama, bahasa Melayu, kemudian beragama Islam dan mereka tinggal di sana. Nah, tapi sampai sekarang ya tidak ada catatan yang minimal Pade cari itu tidak menemukan bahasa Melayu mana yang mereka gunakan. Ya, inilah awal mula disebut sebagai orang Melayu, termasuk orang Jawa dianggap sebagai Melayu. Lalu pertanyaan kedua tadi, sampai kapan konsep memelayukan ini akan berlangsung?
konsep ini akan terus dilakukan sampai undang-undang tentang memelayukan orang di luar Melayu itu tetap digunakan oleh kerajaan Malaysia. Lalu yang pertanyaan berikutnya, apa keuntungan Melayu di Semenanjung Malaka? Jadi kalau orang Jawa menjadi Melayu, orang Bugis menjadi Melayu, orang Padang menjadi Melayu, orang Jambi menjadi Melayu, mereka diuntungkan. Kenapa? Mereka diberi kesempatan untuk menjadi orang yang berkarir secara penuh di Semenanjung Melayu. Terbukti dengan adanya beberapa tokoh yang berasal dari Jawa, yang berasal dari Sumatera, itu bisa menjadi pemimpin ataupun orang yang diakui ketokohannya di negeri tetangga kita. Kemudian keuntungan lain adalah mereka bisa menjadi orang yang mempunyai hak yang sama dengan bangsa Melayu yang berada di Semenanjung Melayu, seperti mendapatkan subsidi dari pemerintah, mendapatkan kemudahan pekerjaan dari pemerintah, dan yang lain-lainnya. Itulah keuntungan-keuntungan yang diberikan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan seni, kemudian budaya dan bahasa orang Jawa, serta bahasa dari suku bangsa yang lainnya yang menjadi bangsa Melayu? Ini pernah dikatakan oleh salah satu netizen dari Malaysia yang mengatakan bahwa orang Jawa di Malaysia itu tetap menggunakan bahasa Jawa, tetap menggunakan budaya Jawa. Iya, itu kan orang-orang lama, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh. Tapi orang-orang keturunannya yang sudah lahir di Semenanjung Malaya itu sudah tidak bisa lagi berbahasa Jawa, tidak mengenal lagi budaya Jawa. Itu fakta yang terjadi. Jadi seharusnya kalau memang orang Jawa sudah menjadi orang Melayu, kemudian orang-orang yang di Sumatera juga sudah menjadi Melayu di Semenanjung Malaya dengan bukti mereka mempunyai identitas sebagai warga negara Malaysia, seharusnya tidak membawa lagi seni dan budaya dari Indonesia ke Semenanjung Melayu. Seharusnya ditinggalkan juga. Kenapa? Kita lihat dari para tokoh-tokoh yang asalnya dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, mereka sudah berpakaian Melayu, sudah bicara Melayu, kemudian beragama Islam, sudah dalam kehidupan sehari-hari menerapkan kehidupan cara Melayu, kemudian menggunakan juga budaya Melayu. Seharusnya tinggalkan budaya dari Jawa, tinggalkan budaya dari Pulau Sumatera, itu baru benar. Tetapi ini berbeda. Inilah kenapa terjadinya klaim-klaim tersebut. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari budaya mereka. Beginilah akhirnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Oke, dari Pade, cerita tentang bagaimana orang Jawa dimelayukan, ini sampai di sini dulu. Mungkin masih banyak teori-teori yang lain. Ini memang teori artinya pembuktiannya juga tidak mudah, karena banyak juga tulisan-tulisan yang lain tentang cerita bagaimana orang-orang Indonesia ini menjadi Melayu di Semenanjung Malaya. Terlebih lagi, kebanyakan sejarah yang ada di Nusantara, yang ada di ASEAN ini ditulis oleh para wartawan, oleh para penulis yang berasal dari Inggris. Jadi tidak ada sudut pandang yang berasal dari orang-orang asli dari negara kita sendiri ataupun dari negara ASEAN. Daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.